Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Silviana Alfitratul Nikmah. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih tugas utama seorang guru menurut Permendikbud, tugas seorang guru kelas, tugas seorang guru PAI, dan tugas tambahan seorang guru menurut Permendikbud. Jadi saya melakukan penjelasan ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan dan etika profesi keguruan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang tugas guru sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Mendefinisikan bahwa guru sebagai pendidik yang profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi maksud itu semua yaitu yang pertama tugas dalam mendidik. Jadi di sini mendidik yaitu suatu proses memberikan motivasi untuk belajar serta mengikuti ketentuan maupun tata tertib yang telah disepakati bersama. Nah, jadi seorang guru ini harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, tugas dalam mengajar. Nah, proses dalam mengajar ini dapat dilakukan biasanya dengan mempraktikkan contoh-contoh gitu loh. Kayak semisal mempraktikkan keterampilan ataupun menerapkan konsep tertentu yang telah diberikan kepada siswa-siswinya. Terus tugas dalam membimbing. Nah, dalam proses membimbing ini suatu bahan ajar atau ilmu pengetahuan akan ditransfer atau disampaikan kepada siswa, namun dengan metode ajar yang sesuai dengan karakter siswa itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu nih bahwa karakteristik siswa dan siswi ini berbeda gitu. Jadi peserta didik A dan peserta didik B ini berbeda. Jadi guru tuh harus bisa menentukan metode dan bahan ajar sesuai dengan karakteristik dari peserta didik tersebut. Nah, yang keempat, tugas dalam mengarahkan. Sebagai contoh, seorang guru mengarahkan siswanya untuk bisa belajar mandiri selain di sekolah. Jadi setelah guru mengarahkan siswanya untuk bisa belajar mandiri selain di sekolah, kemudian guru tersebut tuh akan menjelaskan gitu alasan-alasannya kenapa peserta didik harus melakukan proses belajar mandiri selain di sekolah. Terus yang kelima, tugas dalam melatih. Nah, melatih ini itu tidak jauh dari yang namanya keterampilan atau kecakapan hidup. Biasanya dalam bahasa Inggris ini disebut dengan life skills. Jadi, ini itu sangat penting sekali agar siswa memiliki jiwa kemandirian yang kuat. Nah, prosesnya bagaimana sih? Jadi, seorang guru ini bisa memberikan contoh sekaligus teladan dalam hal moral, kepribadian, maupun teknik tertentu. Nah, sehingga bisa dilihat langsung oleh siswa agar berinisiatif untuk melakukannya juga. Jadi seperti itu. Terus yang keenam, tugas dalam menilai. Pada pasal 4 ayat 5 Permendikbud nomor 15 tahun 2018, yang dimaksud menilai adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tidak hanya penilaian saja gitu yang dilakukan, guru juga memberikan kritik ataupun saran yang membangun serta perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi biasanya kritik atau saran ini biasanya bisa berupa tulisan, biasanya ada di tulisan di hasil belajar siswa atau di dalam raport, atau bisa dikatakan secara langsung seperti itu. Yang ketujuh yang terakhir yaitu tugas dalam mengevaluasi. Jadi menurut KBBI Daring, evaluasi adalah proses
untuk menemukan suatu nilai atau efektivitas dari suatu objek. Nah, dalam konteks ini, guru perlu mengevaluasi terkait proses pengajaran yang sudah dilakukan pada aspek peserta ajarnya, maksudnya peserta didiknya. Nah, misalnya nih, mereview proses pengajaran yang diselingi dengan komedi dan mereview proses pengajaran dengan audio, video, dan lain sebagainya. Jadi itu tugas guru sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa aja sih tugas-tugas seorang guru kelas. Yang pertama yaitu menyusun program pembelajaran. Tentunya kita sebagai guru nantinya pasti akan menyusun program pembelajaran berupa RPP, silabus, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, menyusun alat penilaian dan melakukan penilaian hasil belajar. Yang keempat, menyusun dan mengisi daftar nilai siswa. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Jadi biasanya guru ini kalau misalnya nilai peserta didiknya di bawah KKM, guru akan melakukan remedial untuk melakukan perbaikan nilai tersebut. Terus yang keenam, melakukan analisis terhadap proses belajar mengajar yang sudah dilakukan. Maksudnya yaitu apakah dalam proses belajar mengajar metode dan sumber belajar yang diterapkan sudah sesuai gitu dalam kelas tersebut. Terus yang ketujuh, melakukan kegiatan bimbingan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, mengikuti kegiatan pengembangan terkait kurikulum pendidikan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia kan ada kurikulum merdeka nih, kurikulum baru. Jadi guru-guru ini tuh harus melakukan atau mengikuti pelatihan gitu agar mengetahui apa aja sih kurikulum merdeka itu secara luas. Dan yang terakhir, membuat catatan mengenai kemajuan belajar siswa yang dibina. Nah, jadi itu ada 9 tugas pokok seorang guru kelas. Selanjutnya, tugas pokok guru PAI akan dilanjutkan setelah ini. Yang ketiga, tugas guru pendidikan agama Islam atau guru PAI. Nah, guru PAI ini tuh memiliki 2 tugas, yaitu yang pertama melaksanakan sebagai pendidik dan pengajar di sekolah, dan juga memiliki tugas memberikan pemahaman materi agama Islam kepada peserta didik agar peserta didik dan masyarakat memiliki cara pandang atau pemahaman terhadap agama dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Jadi itu ada 2 tugas seorang guru PAI. Selanjutnya, tugas tambahan seorang guru menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yaitu bahwa guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu pada satuan administrasi pangkal. Nah, maksudnya beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu ini terdiri atas 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat. Nah, apabila diperlukan, sekolah akan menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif tersebut. Jadi, itu tadi mengenai tugas tambahan seorang guru menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Jadi sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga yang tadi saya jelaskan itu dapat bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata atau terbelibet dalam berbicara. Ini karena grogi aja gitu. Ya, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.